Ya, kita bahas reaksi Thomas Doll usai berhasil mengalahkan Bayangkara FC dengan skor 4-1 bersama Persija Jakarta. Kemudian kita bahas waktu efektif di Liga Indonesia secara khusus pekan ketiga. Dan kita bahas elemen taktikal yang mungkin laga tersebut dari sisi exposure untuk dibahas di tataran sosial media pecinta sepak bola Indonesia nggak begitu hype ataupun nggak begitu masif untuk dibahas. Oke, sebelum lebih panjang, aku nggak pernah bosan-bosannya untuk ingatkan teman-teman ketika teman-teman tonton video ini sekalian tekan tombol like-nya. Ada beberapa pendukung Persija Jakarta yang memberikan masukan kepada aku, Bang, kalau misalnya bahas Persija Jakarta, kalau bisa videonya 15 menit ke atas, jangan 15 menit ke bawah, terlalu singkat, terlalu pendek. Oleh karena itu, video ini akan aku buat sampai dengan 15 menit. Aku menghargai masukan yang teman-teman berikan, baik itu komentar di YouTube, di TikTok, ataupun Instagram. Masukan, saran, kritik, jadi aku terima. Nah, jadi aku turut ini. Salah satu permintaan dari tentu itu pendukung Persija Jakarta. Jadi jangan skip-skip ya video ini, dan yang meminta untuk membahas 15 menit itu coba DM aku @tommy_sedeski Instagram aku teman-teman, biar menjadi bukti. Oke. Kita masuk ke poin pertama, waktu efektif Liga Indonesia secara khusus di pekan ketiga. Waktu efektif itu apa? Ketika bola terus bergerak di atas lapangan, nggak dikit-dikit berhenti. Misalnya karena pelanggaran, karena out bolanya, dan seterusnya teman-teman. Nah, laga dengan waktu efektif di pekan ketiga paling tinggi itu dimiliki oleh laga PSIS Semarang saat menghadapi Persebaya Surabaya dengan total waktu efektif 47 menit 4 detik. Oke, kemudian diikuti laga Persija menghadapi Bayangkara 44 menit 17 detik. Kemudian ada Persib Bandung menghadapi Dewa 42 menit 10 detik. Kemudian ada Bali United 41 menit 31 detik. Kemudian Barito, Persis, Persikabo, Persik Kediri, dan yang terakhir Rans menghadapi Persita Tangerang. Tentu semakin tinggi waktu efektifnya semakin bagus, terkhususnya bagi yang menonton dari stadion ataupun pecinta sepak bola yang nonton dari layar televisi. Dan semakin tingginya waktu efektif pun tentu meningkatkan kualitas suatu pertandingan di atas lapangan. Nah, meskipun itu bisa diperdebatkan dalam arti apa? Ya, kadang waktu efektif tinggi, namun improvisasi ataupun plan yang dimiliki oleh pelatih di atas lapangan kadang nggak bagus juga. Sehingga ya waktu efektif tinggi, tapi kalau dari sisi permainan kadang nggak banyak plan-plan variasi improvisasi taktik yang dilakukan oleh pelatih-pelatih di atas lapangan. Nah, jadi jangan heran juga waktu efektif tinggi tapi kok jelek ya klub yang kita tonton. Nah, aku nggak bicara Liga Indonesia, kita bicara secara umum biar nggak ada menyinggung pihak-pihak tertentu. Oke, tadi ada aku sampaikan laga Liga Indonesia yang dari sisi pembahasan taktikal mungkin jarang ataupun tidak begitu di-exposure untuk pekan ketiga Liga Indonesia ini. Kalau kita bicara laga Persija Jakarta menghadapi Bayangkara, itu di Twitter, itu di TikTok, ya di YouTube, banyak yang bahas. Tapi ada satu laga yang nggak begitu banyak dibahas. Apa itu? Laga PSIS Semarang menghadapi Persebaya. Dan aku pun secara khusus membuat review pertandingannya. Mungkin teman-teman bukan pendukung dari PSIS Semarang ataupun Persebaya yang nonton video ini sebagian. Tapi setidaknya teman-teman tahu nih pergerakan yang dilakukan oleh PSIS Semarang ataupun Persebaya Surabaya. Nah, jadi pada saat lapangbola.com mengeluarkan laporan statistik ini teman-teman, jadi aku pun nggak kaget kenapa waktu efektif laga Persebaya menghadapi PSIS Semarang itu tinggi. Karena di atas lapangan permainannya sangat-sangat apik. Ini salah satu hal yang aku sampaikan tentang taktikal PSIS saat menghadapi Persebaya. PSIS Semarang itu letak 3 pemain di tengah. Ada Dewangga, Diarra pemain asingnya, sama Septian David Maulana. Oke, Persebaya letak juga 3 pemain di tengah. Ada siapa? Ada Ze Valente, Rival Wahyudi, sama Song. Oke, kan 3 lawan 3 nih. Nah, kalau misalnya 3 lawan 3 tanpa ada improvisasi perubahan, maka saling terisolirlah di lini tengah, baik itu PSIS Semarang pada saat membangun serangan ataupun Persebaya saat membangun serangan.
deadlock kan, sulit. Oleh karena itu, PSIS Semarang beradaptasi dengan apa yang dilakukan oleh Persebaya Surabaya. Karena 3 lawan 3 di atas lapangan, strikernya Carlos Portes turun ke bawah. Otomatis jadi 4 orang kan, pemain dari PSIS Semarang di tengah. 4 lawan 3. 4 lawan 3 siapa menang? PSIS Semarang. Ada 4 pemain menghadapi Persebaya yang hanya 3 pemain. Nah, dari situasi itu, PSIS Semarang berhasil menciptakan beberapa peluang, beberapa kesempatan untuk bisa menciptakan gol. Namun klinikalnya di depan gawang belum begitu perfeksionis dimiliki oleh PSIS Semarang. Nah, dari situasi itu kelihatan nanti bagaimana adaptasinya Coach Aji Santoso setelah PSIS Semarang melakukan improvisasi taktikal. Nah, ini yang banyak ternyata menjadi kritikan lah ya, kritikan, saran, masukan nggak masalah ya. Aku perhatikan dari pendukungnya Persebaya Surabaya mempertanyakan kenapa Coach Aji Santoso nggak ada mempunyai plan, dan itu aku bahas juga. Ternyata selaras ya pemikiran aku sama beberapa pendukung dari Persebaya Surabaya, dan terlihat Coach Aji Santoso sedikit deadlock, nggak ada plan B, plan C saat plan pertama gagal dimainkan, gagal dijalankan oleh Persebaya Surabaya. Pergantian pemain pun hanya sekedar pergantian pemain, nggak mengganti sistem. Nah, dari situasi laga itu bisa kita lihat bagaimana sebuah tim bisa keluar dari tekanan dan bagaimana sebuah tim sulit keluar dari tekanan. Plus dengan tidak banyaknya bola out ataupun keluar, itu semakin enak kita menonton laga PSIS Semarang menghadapi Persebaya Surabaya. Dan itu pun menjadi salah satu jawaban. Bukan hanya aku membahas laga Persija, laga Persib. Bukan. Kalau ada yang baru-baru, kalau ada sisi-sisi yang patut untuk diperbincangkan dari sisi taktikal, pasti akan aku bahas. Kemudian kita masuk reaksi dari Coach Thomas Doll. Aku harap teman-teman yang nonton video ini juga sudah menonton review pertandingan Persija saat menghadapi Bayangkara FC yang sudah kita sajikan. Ya, Thomas Doll pun reaksinya usai Persija berhasil menghadapi Bayangkara normatif, meskipun Thomas Doll gembira, happy lah ya secara nggak langsung teman-teman atas apa yang dihasilkan oleh Persija saat menghadapi Bayangkara. Nah, ada beberapa poin yang disoroti oleh Coach Thomas Doll. Dengan bermain high defensive line, garis pertahanan yang tinggi, maka konsekuensinya ya ini normal bagi aku, muncul banyak ruang di belakang garis pertahanan. Ini pun serupa seperti apa jika kita menonton pertandingan Pep Guardiola bersama Man City, bersama Bayern Munchen, dulu bersama Barcelona. Garis pertahanan tinggi pasti memunculkan resiko, konsekuensi di belakang backline teman-teman, muncul ruang banyak yang bisa dicecar. Barcelona bersama Xavi Hernandez, garis pertahanan tinggi, muncul banyak ruang di backline. Siapa lagi klub yang punya garis pertahanan tinggi? Liverpool dengan garis pertahanan tinggi plus offside trap, banyak muncul ruang di belakang garis pertahanan tinggi. Nah, kemudian Coach Thomas bilang tentang build up serangan yang dibangun oleh Persija Jakarta nggak begitu bagus. Nah, sebenarnya kalau teman-teman ngikuti pembahasan kita sebelum Persija menghadapi Bayangkara ini, ada beberapa build up juga di laga sebelumnya nggak bagus juga dilakukan oleh Persija Jakarta. Dan ini penting teman-teman untuk meningkatkan diskursus di tataran pecinta sepak bola Indonesia ataupun teman-teman ketika ngobrol sama teman-teman nongkrong. Nah, aku sarankan dengar, tonton, baca apa yang disampaikan oleh seorang pelatih sebelum pertandingan atau sesudah pertandingan. Nah, dalam konteks ini kita bicara Thomas Doll bersama Persija. Pendukung Persija itu tonton sebelum pertandingan dan sesudah pertandingan. Nah, kalau sesudah pertandingan biasanya seorang pelatih lebih banyak tuh membahas dari sisi taktikal. Meskipun aku kurang begitu puas, pertanyaan-pertanyaan ditujukan kepada Thomas Doll yang nggak terlalu dalam, nggak terlalu kena ke aspek apa yang terjadi di atas lapangan. You know maksud aku kan? Contoh seperti ini yang lebih dalam. Kan di laga ini Gayos bermain istilahnya dua kaki. Oke. Ketika Persija melakukan attacking, dia naik ke depan,
ketika Persija harus bertahan, mau nggak mau Gayos yang di depan tuh mundur ke belakang untuk membantu Reski Fandi. Oke, nah pertanyaannya, pada saat Persija Jakarta melakukan attacking, Gayos naik ke depan, Reski Fandi tertinggal sendiri sebagai holding, men-screening pertahanan Persija Jakarta. Apa tanggapan Thomas Doll memperhatikan situasi tersebut? Itu kan rawan untuk di-counter, dimanfaatkan oleh lawan, menciptakan superioritas di lini tengah, plus memanfaatkan garis pertahanan tinggi dari Persija Jakarta. Udah unggul nih orang di lini tengah, contoh seperti gol Bayangkara, itu unggul Bayangkara di lini tengah, garis pertahanan pun tinggi, menciptakan ruang di backline yang dimiliki oleh Persija Jakarta. Nah, itu menarik sih menilai melihat tanggapan yang dimiliki oleh Coach Thomas Doll. Kemudian pertanyaan-pertanyaan lain, apakah sudah layak nih Mace Gayos menggunakan sistem ataupun posisi yang sekarang? Ada juga orang yang berpendapat melontarkan pertanyaan kayaknya Gayos nggak cocok loh dengan sistem 2 gelandang. Dan ini coba teman-teman riset, aku nggak usah menyampaikan, teman-teman riset selesai nonton video ini. Gayos selama karirnya pernah nggak bermain di posisi 2 gelandang seperti apa yang dilakukan oleh Persija dengan sistem 3 back ya, dengan sistem 3 back. Coba tulis di kolom komentar, nggak usah aku jawab, biar teman-teman mencari juga, biar ingat apa yang teman-teman cari. Oke, kalau kita bicara Gayos pun ya normatif lagi yang disampaikan oleh Coach Thomas Doll. Lihat apa yang ditampilkan Gayos. Gayos belum lama, tapi ya secara poinnya memuji lah, yang mengapresiasi apa yang ditampilkan oleh Gayos, walaupun ada beberapa kan serangan dari kaki dia nggak bagus akurasinya ataupun kehilangan bola, masih dalam tataran normatif. Simic pun diapresiasi oleh Coach Thomas Doll, luar biasa, keren gini gitu. Gol yang kedua itu bisa menjadi salah satu gol yang terbaik di bulan ini, disampaikan oleh Coach Thomas Doll. Nah, ini pun mungkin teman-teman yang nonton video ini punya kesempatan ke depannya bisa bertanya langsung kepada Coach Thomas Doll. Coba tanya lebih dalam. Setahu aku teman-teman, Coach Thomas Doll ini menjadi salah satu pelatih yang dari sisi komunikasi tentang taktikal seperti itu suka memberikan gambaran, suka mengumbar-ngumbar. Apakah itu salah? Nggak salah. Kenapa? Kalau kita bicara Liga Inggris teman-teman, itu gila terbukanya. Tapi mereka maju, dianggap menjadi liga terbaik di belahan dunia ini kan. Walaupun itu ada perdebatan, ada yang bilang La Liga ini itu. Kita nggak bahas lagi ke situnya. Coba teman-teman lihat IPL sebelum pertandingan, sesudah pertandingan, itu dibuka, dikupas, dibilang Klopp, ini taktik yang kami gunakan. Kemudian misalnya pelatih siapa, Ten Hag, itu sering Ten Hag ungkapnya selesai pertandingan, Man United ini taktiknya, kenapa kami ganti ini, kenapa kami masukkan ini dia alasannya. Kan ini juga harusnya menjadi bahan pertanyaan kan. Kalau misalnya kita mau menciptakan tataran diskursus, kenapa Witan dimainkan sebagai wingback, LCB ataupun center back sebelah kiri Firjan Dika, meskipun ya tentu itu kebijakan dari seorang pelatih, tapi untuk bisa menciptakan tataran diskursus bagi pendukung-pendukung Persija, pecinta Persija ataupun tim-tim yang teman-teman idolakan, ya butuh informasi-informasi seperti itu. Informasi-informasi seperti itu untuk dijadikan bahan literasi kepada pecinta sepak bola yang ada di Indonesia. Nah, kembali ke konteks tadi. Di Inggris, sepak bola Eropa teman-teman, wajar mereka anggap membahas hal-hal seperti itu. Sedangkan kalau aku lihat di sepak bola Indonesia kita, contoh aku nggak mau bicara orang lain, bicara pribadi aku aja, bahas-bahas klub-klub yang ada di Liga Indonesia lah. Masih ada yang minta, bang jangan bahas timnas Indonesia bersama Coach Sintayong, jangan bahas, nanti terbongkar taktikalnya. Nah seperti itu, jadi kan rumit kan, sehingga orang-orang yang mengatakan jangan buka taktiknya, jangan bahas taktiknya, jangan ada diskursus taktikal di tataran media sosial, ya nggak akan berkembang untuk bahan diskursus kita. Karena aku pun dapat informasi teman-teman, entah itu betul, entah itu tidak ya. Ada beberapa pendukung dari Persija Jakarta, karena ini konteksnya bahas Persija Jakarta, memberikan apresiasi juga
dukungan gitu lah, support lah. Bang, makasih Bang udah membuat analisis seperti ini, dan ini pun menjadi salah satu bahan literasi narasi kami untuk di forum kami, untuk di komunitas kami Persija Jakarta ataupun pendukung Persija Jakarta. Dan aku rasa itu bagus, ada bahan yang dibawa untuk dijadikan diskusi sehingga konstruktif, bukan lagi menyalah-nyalahkan satu pemain secara barbar. Jadi ada landasannya, landasan berpikirnya, pola pikirnya, kerangka berpikirnya. Nah, cenderung dulu-dulu, kita nggak bicara sekarang, dulu-dulu kan sering kita salahkan pemain. Oh, ini pemainnya harusnya gini nih, GOBLOK, BODOH, TOLOL. Kan sering tuh kita lihat ngata-ngatain pemain. Aku nggak mau kayak gitu. Itu pun jadi jawaban kenapa lewat kanal YouTube Temi Deski, teman-teman, aku nggak pernah untuk menjelek-jelekkan pemain, menjelek-jelekkan pelatih. Karena itu juga ada yang sampaikan ke aku, Bang, kalau bisa bahas Liga Indonesia tuh bahas yang kasar-kasar bahasanya, biar lebih entertainment. No. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Kita lihat ke depannya Persija Jakarta bagaimana. Sebab kalaupun kita bicara Bayangkara sekarang sedang mengalami turbulensi permasalahan dari sisi permainan, nggak seperti dulu-dulu. Ya, patut kita nantikan Persija saat menghadapi tim-tim yang secara sustainable untuk sekarang ini di awal musim berbahaya dari sisi permainan. Oke, mungkin sampai sini aja dulu teman-teman videonya. Semoga bermanfaat, semoga teman-teman suka, dan ya, bye.